Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Syifa Indah Cahyani. Nama saya Rahadian. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang IPAL SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Nah, coba dong Kak jelasin apa sih IPAL itu, terus apa sih ini benda di sebelah kita tuh apa sih? Boleh tolong jelasin nggak? Ya, jadi IPAL itu singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Jadi limbah dari wastafel laboratorium kimia dialirkan melalui pipa ke tangki 1. Nah, apabila praktikum yang dilakukan itu menghasilkan limbah yang cukup banyak, nantinya limbah-limbah tersebut akan ditampung terlebih dahulu di ember kosong, lalu baru disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah ini. Di tangki pertama, apabila limbah tersebut limbah logam berat, akan dilakukan proses koagulasi. Namun, apabila limbah tersebut bukan limbah logam berat, maka akan bisa langsung dialirkan ke reaktor 1. Nah, di tangki pertama ini kita juga menggunakan sistem kran. Kran yang ini berfungsi untuk mengalirkan limbah dari tangki pertama ke reaktor 1. Kemudian kran yang di bawah ini berfungsi untuk mengeluarkan endapan yang terdapat di tangki 1. Nah, kita coba buka kran. Dari tangki yang pertama, limbah tersebut dialirkan ke reaktor 1. Dari reaktor 1, limbah tersebut langsung dialirkan ke absorber yang pertama. Nah, absorber ini ada 2 tempat. Nah, absorber sendiri itu adalah tempat penyaringan air supaya limbah ini keluar menjadi air yang jernih dan tidak berbahaya. Nah, dalam absorber ini ada beberapa komponen dalamnya. Yang paling bawah itu adalah berisi 3 buah lapis filter, yang masing-masing lapisannya itu terdiri dari 3 buah filter. Nah, setelah dikasih filter, di atas itu dikasih zeolit sebanyak 1 kg yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu. Setelah diberi zeolit, diberikan buah lapis filter kembali. Nah, setelah diberi filter lagi, diberi pasir aktif sebanyak 2,5 kg. Nah, setelah dikasih pasir, diberi 2 buah lapis zeolit lagi. Nah, setelah diberi filter, diberi karbon aktif sebanyak 5 kg yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu agar angkanya sudah hilang. Nah, setelah limbah itu ke absorber pertama, limbah dialirkan ke absorber yang kedua. Nah, absorber kedua ini dilakukan untuk filtrasi kembali. Nah, komponen dalam absorber kedua ini sama seperti komponen dalam absorber yang pertama. Nah, setelah dilakukan di absorber kedua, limbah dialirkan ke kolam isi tampung. Nah, setelah kolam ini sudah penuh, endapan yang terdapat di tangki koagulasi dikeluarkan secara berkala untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan gerabah dan kerajinan keramik. Nah, cara pengolahannya itu dengan cara menambahkan semen untuk pengikat limbah padat sebelum diolah menjadi kerajinan keramik dan kerajinan gerabah. Jadi kami menggunakan limbah COSO4 untuk diolah menjadi air jernih. Ya, penyebabnya itu waktu itu gara-gara ada yang buang limbah cair di wastafel, jadinya mampet. Nah, supaya nggak mampet, kita olah limbah COSO4 ini agar diolah menjadi air jernih. Nah, coba dong sih jelasin proses awalnya gimana sih? Nah, jadi tahap pertama yang dilakukan itu tuh mengendapkan ion CO2+ yang ada di limbah COSO4 ini. Nah, jadi caranya itu gimana sih? Caranya itu dengan menambahkan kapur dan tawas ke limbah tersebut. Kapur sama tawasnya itu perbandingannya 2:1. Nah, kapur itu fungsinya, kan kapur itu rumus kimianya CaOH2 kali. Nah, nanti CaOH2 kali itu akan bereaksi dengan COSO4 membentuk endapan CuOH2 kali yang berwarna biru muda. Nah, sedangkan tawas itu fungsinya itu untuk menggumpalkan kotoran-kotoran lain yang ada di limbah itu gitu. Nah, terus abis itu tahap selanjutnya dilakukan pengecekan pH. Nah, jika larutan tersebut pH-nya masih sangat tinggi, itu artinya kita harus menetralkan dengan senyawa yang bersifat asam, seperti asam cuka. Nah, jika larutan tersebut masih sangat rendah pH-nya, nah maka kita harus mencampurkannya dengan senyawa yang bersifat basa, contohnya itu NaOH. Nah, tahap selanjutnya itu ada proses elektrolisis.
dari larutan setelah pengendapan tadi diperkirakan masih ada Cu2+ yang tersisa. Nah, kita lakukan proses elektrolisis untuk mengecek apakah Cu2+ di dalam larutan itu masih ada atau tidak. Jika kadar Cu2+ masih terlalu tinggi, maka proses elektrolisis dapat dilakukan. Tetapi jika kadar itu sangat rendah, kita dapat melewati tahap ini dan langsung ke tahap selanjutnya. Nah, selain limbah COS4 ini, ada limbah apa lagi sih? Nah, sebenarnya limbahnya itu kan berasal dari limbah praktikum kelas 10, 11, 12. Di antaranya itu ada limbah larutan elektrolit, limbah titrasi, dan limbah larutan elektrolisis, dan lain-lain. Nah, kalau limbah elektrolit sama limbah titrasi itu tuh cara prosesnya itu tinggal langsung penetralan dan penjernihan aja. Sedangkan untuk limbah larutan elektrolisis, dia itu kan mengandung logam-logam berat, maka diperlukan proses pengendapan sebelum penetralan dan penjernihan. Nah, terus habis elektrolisis itu tahap selanjutnya dilakukan penjernihan. Nah, penjernihannya itu dengan cara menambahkan dengan karbon aktif dan zeolit. Nah, karbon aktif itu fungsinya untuk menyerap bau, terus menjernihkan air, dan juga menyerap logam-logam berat seperti Cu yang ada di limbah tersebut. Nah, sedangkan zeolit sendiri itu fungsinya untuk dia tuh sebagai ion exchanger. Nah, sekarang gimana sih Kak? Gimana cara tahu kalau misalkan limbah yang udah diolah tadi itu ternyata udah jernih gitu? Boleh tolong jelasin nggak? Jadi cara kita tahu limbah itu udah jernih atau enggak, kita bisa mengukur kadar BOD, COD, sama DO. Tetapi untuk mengukur BOD, COD, DO itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga kami mencari cara lain, yaitu dengan metode fitoremediasi dan bioremediasi. Nah, fitoremediasi itu apa sih? Fitoremediasi itu jadi nanti limbah yang sudah diolah tadi itu di airnya itu ditanami eceng gondok, Nah, kenapa sih yang dipilih itu eceng gondok? Karena tanaman eceng gondok itu dapat membentuk enzim fitoketalin yang dapat menyerap logam-logam berat seperti Cu. Nah, lalu selain itu pada limbah COS4 tadi juga kemungkinan juga ada ion fosfat yang berasal dari sabun. Nah, hal tersebut dapat membuat eceng gondok itu tumbuh lebih cepat karena mengandung unsur fosfat. Nah, selanjutnya proses metode bioremediasi itu menggunakan makhluk hidup, yaitu ikan. Jadi jika beberapa hari kemudian ikan tersebut mati, maka tandanya kadar COD, BOD itu sangat tinggi. Jika ikan itu dapat hidup dengan baik, maka didapat kesimpulan bahwa kadar BOD, COD itu rendah. Artinya airnya sudah jernih. Nah, sekarang coba dong Kak, tolong jelasin gimana sih cara tahu kalau limbah yang tadi udah diolah itu udah jernih gitu. Nah, jadi cara kita tahu air itu udah jernih atau enggak, kita bisa mengukur nilai BOD, COD, dan DO. Tetapi biaya itu sangat besar untuk mengukur nilai BOD, COD, dan DO. Makanya kita mencari metode lain, yaitu dengan metode fitoremediasi dan bioremediasi. Jadi fitoremediasi itu tuh apa sih? Fitoremediasi itu jadi tadi limbah yang udah diolah tadi itu dimasukin ke bak penampung, terus ditanami eceng gondok. Nah, kenapa sih harus eceng gondok yang dipilih? Soalnya eceng gondok itu ternyata dapat membentuk enzim fitokelatin yang dapat menyerap logam-logam berat seperti Cu yang ada di larutan yang ada di limbah ini. Nah, terus kalau bioremediasi itu apa sih Kak? Jadi bioremediasi itu metode menggunakan makhluk hidup, yaitu ikan, untuk melihat apakah air itu jernih atau enggak. Jadi jika ikan itu mati, maka nilai BOD dan COD dalam limbah itu masih tinggi. Tetapi kalau jika ikan itu dapat hidup dengan baik, maka nilai COD, BOD itu rendah atau airnya bisa dikatakan jernih. Nah, jadi dari proses-proses yang sudah kita jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa limbah dari laboratorium kimia yang ada di SMA Negeri 2 Cirebon itu tidak berbahaya.